Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan mempelajari memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saksikan tayangan berikut. Yang ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan posisi garis K, garis L, dan garis M pada bidang koordinat kartesius. Garis K, garis L, garis M. Perhatikan pula kedudukan garis K, garis L, dan garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita bandingkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar ini kita membuat suatu tabel yang menunjukkan garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh, garis yang sejajar sumbu X ini namanya sejajar, berarti garis K sejajar sama sumbu X. Garis yang sejajar sumbu Y, ini sumbu Y, berarti yang sejajarnya adalah dengan garis L. Dan garis yang tegak lurus sumbu X, ini tegak lurus, maka itu adalah garis L. Dan garis yang tegak lurus sumbu Y itu adalah tegak lurus, yaitu garis K. Sedangkan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y ini, garis yang memotong sumbu X sumbu Y adalah garis M. Memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kita masuk ke contoh soal. Pertama, letak titik 4, -2 dari titik asal. Kita tempatkan titiknya terlebih dahulu. 4, -2 berada di sini. Letaknya dari titik asal tinggal kita mulai dari 0,0 nih ke kanan 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan. Terus turunnya 1, 2, berarti 2 ke bawah, sehingga jawabannya 4 kanan dan 2 satuan ke bawah yang D. Posisi titik -3, -2 ini tempatnya di sini. Titik P dari titik Q 4, -5. Nah, karena dari titik Q, maka acuannya adalah titik Q. Dari titik Q. Titik Q mau ke P berarti ini ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ke kiri. Terus naiknya 1, 2, 3. 3 atas. Sehingga jawabannya 7 ke kiri, 3 ke atas yang C. Titik A 2, -3. TA digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Koordinat titik A yang baru berarti digeser 4 satuan ke kanan. Kita geser ke kanan 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Dan ke 2 satuan ke bawah, 1, 2. Nah, inilah titik A yang baru. Kita simbolkan A aksen. Nah, koordinatnya berapa? Tinggal lihat atasnya ini. Ke sumbu X ada 6, berarti ini 6. Ke sumbu Y -5. 6, -5. Berarti jawabannya yang D. Posisi titik K 4, -1 dari titik L -2,4 adalah, ini kita tempatkan titiknya terlebih dahulu, 4, -1 titik K dan titik L nya -2,4. Nah, di sini dari titik L berarti acuannya adalah titik L. Untuk menuju K, bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. Terus turunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena turun adalah negatif, maka jawabannya adalah 6,-5 yang B.
Dari gambar di samping, kedudukan garis P terhadap sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut adalah ini garis P terhadap sumbu X, maka dia sejajar. Jadi terhadap sumbu X sejajar, terhadap sumbu Y ini adalah tegak lurus. Berarti jawabannya adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka jawabannya secara berturut-turut adalah yang B. Untuk pertanyaan ke-6, diketahui titik A 2,-3, B 2,5, dan C negatif 7,5. Ketika titik dihubungkan dengan garis, kedudukan garis AC dan BC terhadap sumbu X secara berturut-turut adalah, maka kita letakkan titiknya dulu, titik A 2,-3, ini titik A, titik B 2,5, titik B, dan titik C nya negatif 7,5, titik C nya. Terus kita tarik garis AC dan BC, ini garis BC, ini garis AC. Nah dari sini kedudukan terhadap sumbu X, kalau AC dengan sumbu X berarti dia berpotongan. Sedangkan BC dengan sumbu X dia adalah sejajar. Berarti jawabannya secara berturut-turut adalah berpotongan dan sejajar, yang D. Nah, demikian pembahasan tentang kedudukan titik. Semoga bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama